Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'an an najtama'a fi hadhil makan mubarak insya Allah. Tsumma sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minaz zulumati ilan nur. Puji syukur marilah kita curahkan setinggi-tingginya kepada Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesempatannya, kesehatan badan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih pertama di bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Kemudian sholawat beserta salam kita tinggikan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam, sehingga kita nggak perlu tuh berjuang. Pada saat zaman sahabat, kita bisa menikmati ibadah dengan tenang, kita bisa menikmati sholat dengan khusyuk di musola Al-Muttaqin. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Rahmadani. Ini juga Bu, saya belum bisa bahasa Jawa. Jadi nanti mungkin pakai bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, nggak apa-apa kan? Karena saya aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Mungkin dari sini ada yang udah pernah ke Padang Bapak Ibu? Nasi Padang udah Pak? Gitu. Jadi saya bingung nih kalau disuruh bahasa Jawa saya nggak bisa gitu. Jadi mohon nanti pakai bahasa Indonesia aja ya Bu. Jadi gimana Bu perasaannya sudah menyelesaikan sholat tarawih pertama di Ramadan kali ini? Senang Bu? Senang, karena untuk melaksanakan sholat tarawih di Ramadan tahun ini tuh bukan rezeki yang bisa dirasakan semua orang. Mungkin tahun kemarin kita bisa melaksanakan Ramadan bersama misal ibu, mungkin ada orang tua kita yang sudah berpulang, ataupun kakak kita yang sudah berpulang. Oleh karena itu kita senantiasa mendoakan beliau, mendoakan ibu kita, kakak-kakak kita agar diberikan kelapangan di alam kubur nanti. Amin. Terus ini perintah berpuasa itu kan mungkin ibu-ibu sudah sering dengar ya, Al-Baqarah ayat 183. Jadi saya juga mau ulangin dikit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min. Aduh jadi malu ini. Dan gitu ibu-ibu. Kata Allah tuh, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita semua beriman ya Bapak Ibu. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa agar kita bertakwa seperti orang-orang sebelum kita. Diwajibkan berpuasa itu Allah pengen ngasih hadiah tuh buat kita di akhirat. Kayak kita umpamanya nih, kayak kepompong. Kepompong kan kalau jadi kepompong nggak makan nggak minum kan Ibu? Nah itu kepompong nggak makan nggak minum, kita sama. Kita nggak makan nggak minum selama 30 hari doang. 30 hari doang nggak makan nggak minum, tapi itu gunanya untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Besok kita juga ada bayar zakat untuk menghadap ke Allah. Nah gitu. Selanjutnya terkait tentang kedekatan kita sama Allah Bapak Ibu. Mungkin momentum Ramadan kali ini bisa menjadi untuk ajang untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, karena pahala di bulan Ramadan itu bertingkat-tingkat, berlimpah-limpah gitu. Kalau kita ada masalah, kita ada ada sedikit masalah keuangan, ekonomi, kata Allah, wahai hambaku sholat. Misal kita merasa kesepian Ibu ada yang kesepian gak nih? Enggak ya? Itu
kata Allah, wahai hambaku, kalau engkau kesepian itu sholat, zikir, ingat aku hambaku. Kamu gak usah ngerasa sendirian gitu kata Allah. Kalau misal ibu-ibu nih ada punya masalah keluarga, misal ibu sholat aja gitu, walaupun nanti bakal selesai dibantu sama Allah, kita nggak usah ngerasa sendirian gitu Bu, karena kata Allah tuh mawadda akarab buka wa makola, wahai hambaku, aku tuh nggak bakal ninggalin kamu. Jadi kita pernah nggak sih Allah tuh ninggalin orang hamba-hambanya yang jelek? Enggak. Allah nggak juga ninggalin kita yang miskin kan ya Bu, malah kita diperhatiin gitu ya sama Allah. Nah itu Allah tuh nggak ninggalin kita yang jelek, kita yang miskin tuh nggak ditinggalin. Makanya Allah berfirman dalam Ad-Duha tadi, mawadda akara buka wa makola, wahai hambaku, aku tuh nggak pernah ninggalin kalian, aku tuh nggak juga benci sama kalian. Jadi kalau kita ada masalah tuh pepetin Allah ibu bapak, nggak apa-apa, pepetin terus sampai Allah tuh ngebantu nyelesain urusan masalah kita. Terus sebenarnya tuh Allah tuh di mana sih? Jadi ibu bapak bisa lihat Allah nggak? Tapi Allah tuh sebenarnya deket sama kita. Di mana deh Allah deh? Kata Allah tuh di atas itu. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentangmu kepadaku, jawablah aku itu dekat dengan hambanya. Jadi Allah tuh nggak di kanan, nggak di kiri kita, tapi Allah itu dekat di hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita kalau mau lihat Allah susah ya, besok kalau di surga kita sama-sama lihat Allah ya Bapak Ibu. Kita besok di surga bisa ngerasain nikmatnya surga, ademnya surga, terus bisa melihat Allah. Tapi kata Allah tuh, kalau kalian punya masalah, kalian itu berdoa aja ke aku bakal nyelesain, bantuin masalah kalian. Jangan sungkan-sungkan, kalau minta tuh minta sekalian, ya Allah mau Pajero ya Allah gitu. Gak apa-apa Bapak Ibu, walaupun kekabulnya 20 tahun kemudian kan kita gak bakal tahu ya. Gak apa-apa, ya Allah mau umroh tiap hari gitu, gak apa-apa, minta dulu aja. Terus sekarang kalau yang di rumah itu berarti kita udah sama, bukan kita sih, kayak saya masih jomblo Bapak Ibu. Bapak Ibu udah sama keluarga, udah sama anak ya kan. Tapi besok tuh di akhirat harta, anak, suami itu nggak bakal sama-sama kita terus. Mulai dari sini tuh kita udah bisa, kita harus berjuang sendiri tuh buat berjuangin surganya kita. Berjuang bareng-bareng boleh, tapi tetap pada akhirnya itu kita akan berjuang sendiri. Karena dalam surat Abasa itu Allah bilang, wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Allah tuh berfirman, apabila sangkakala itu udah ditiup, maka saudara-saudara kita tuh bakal lari dari kita semua. Nggak ada tuh yang besok, ayo anakku kesini, nggak ada. Karena kita bakal lari dan nyelamatin diri sendiri. Nggak ada tuh yang kenal antara anak dan bapak, suami dan istri, kakak adik tuh nggak ada. Kan kita akan berjuang dengan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ibadah masing-masing. Kita boleh di dunia itu sangat dianjurkan untuk selalu ngingetin sholat gitu. Tapi tetap pada intinya itu di akhirat kita bakal sendirian. Kita bakal berjuang, memperjuangkan surga itu sendiri. Tadi yang seperti surat Abasa tadi, semuanya akan lari, semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masing. Karena saat itu emang gak ada penolong, anak tuh gak bisa nolongin, sesoleh apapun, tetap amal ibadah kita sendiri yang bakal nolongin kita di surga. Semoga kita masuk surga ya Pak Bu. Karena kita saat ini udah berada di
majelis yang dirindukan oleh Allah, majelis-majelis ilmu kayak gini tuh malaikat doain kita gitu. Apa kata malaikat saat ini? Malaikat, ya Allah, buat jamaah tarawih Mushola Al-Muttaqin itu masuk surga semua ya gitu. Itu mereka udah salat tarawih 23 ya Bu. Kalau di Sumatera di tempat saya itu cuma 11 rakaat Ibu. Di sini lebih banyak. Itu masuk surga ya Allah, karena mereka udah sholat 23 rakaat, khusyuk, udah dengerin anak kecil ceramah gitu. Ya mungkin di sini notabene Bapak Ibu lebih paham tentang itu, dan ya saya ini sih mengulang kembali saja. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau main ke Padang, bisa nanti hubungin saya aja. Ajak keliling-keliling nasi Padang tapi bukan Padang. Ajak keliling-keliling Padang. Ibu udah masak buat sahur? Nah ya udah, diselesain aja ya. Nanti kalau kelamaan gak masak, gak bangun sahur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting dalam kondisi apapun, dalam kondisi seterpuruk apapun kita jangan lupain Allah, karena gak bakal ada tuh yang bisa bantuin kita selain Allah. Karena Allah lah sebaik-baik penolong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.